kekuatan jaringan militer, polisi, serta birokrasi disalahgunakan. Maka tak mengherankan jika muncul gerakan semacam petisi 100 yang mengkampanyekan pemakzulan presiden. Para politikus pendukung Prabowo yang menyalurkan bansos menyatakan secara terbuka bantuan itu adalah bantuan presiden atau bansos Jokowi. Padahal uangnya kan dari kita-kita itu. Ampun, lihat ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo ya. Apa kabar? Kita baca-baca toko lagi, lihat gambarnya ya. Pak Jokowi gendong karung, ya isinya mungkin beras ya, mungkin atasnya ada si Gemoy Prabowo Subianto. Ini kuat banget Pak Jokowi nih, gendong bansos juga, ada Prabowo-nya juga. Ini judulnya Omon-Omon Bansos. Tempo terbaru nih, edisi 22 sampai 28 Januari 2024. Kita bacain ya. Omon-omon bansos, Presiden Jokowi mengubah skema bantuan sosial tanpa melibatkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Tim pemenangan Prabowo Gibran memanfaatkannya untuk menjaring suara. Ya emang sih, Presiden terserah dia, bisa bikin aturan ya nggak apa-apa juga. Kalau memang ternyata Presiden tidak melibatkan ya Kemensos gitu. Ya walaupun begitu kan kita tetap ya bertanya-tanya, why? Kenapa tuh sampai Pak Jokowi tidak melibatkan Tri Risma hari ini Kemensos? Apakah gara-gara dia PDI Perjuangan sehingga tidak ingin bansos ini dimanfaatkan oleh Ganjar Mahfud? Nah, tapi memang bansos ini sudah ditandatangani, sudah disetujui oleh DPR. Jadi artinya PDI Perjuangan juga menyetujui itu. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian PDI Perjuangan juga menyetujui padahal tahu, ya saya yakin tahu dong, ini pasti akan dikait-kaitkan dan bisa dimanfaatkan quote dan quote ya untuk bansos. Jadi maksudnya begini, tentunya PDI Perjuangan paham bahwa bansos ini bisa dikait-kaitkan untuk peningkatan elektabilitas paslon, gitu maksud saya. Apakah jangan-jangan sebetulnya ini setup Jokowi untuk Ganjar? Tapi gara-gara Ganjar tetap tegak lurus ke Ibu Mega dan PDI Perjuangan, akhirnya Prabowo dan Gibran yang memanfaatkan kebijakan ini. Kalau salah mohon maaf, namanya juga pendapat ya. Oke, kita baca ya dari daftar isi dulu. Laporan utama, banjir bansos untuk siapa? Presiden Joko Widodo ditengarai menekan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mencairkan anggaran bantuan sosial. Menekan Menteri Keuangan. Presiden kan bosnya, tidak perlu tekan-tekan, instruksi aja harusnya. Anak buahnya pasti ikut, tapi nggak apa-apa, ini bahasa Tempo ya. Saya ulang ya, Presiden Joko Widodo ditengarai menekan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mencairkan anggaran bantuan sosial. Tanpa melibatkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Presiden pun mengebut pembahasan bansos. Penyaluran bansos ini disinyalir ditujukan untuk membantu pemenangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Diwarnai berbagai kejanggalan. Nah, iyalah, pastilah ya. Oke, kita langsung ke halaman 30. Baliho anak di pembagian bansos. Tapi sebelumnya kita baca dulu opini Tempo. Saya akan bacakan dua hal. Jadi yang pertama adalah tentang main-main bansos Jokowi.
Kemudian yang kedua, perlawanan pada kekuasaan yang jumawa. Nah ini usulan pemakzulan Jokowi yang sebelumnya sudah tayang ya. Menurut Opung Panda, Pak Jokowi memakzulkan dirinya sendiri. Saya akan baca opini yang kedua dulu yang tadi ya. Sebentar. Ini halaman 28. Jadi saya bacakan dulu yang kedua karena ada beberapa netizen yang komen, "Bang, jangan lompat-lompat dong bacanya." Nah, karena komen begitu, jadi saya baca yang kedua dulu, baru nanti kita baca yang pertama yang tentang bansos. Yang kedua dulu ya. Perlawanan pada kekuasaan yang jumawa. Kampanye pemakzulan Jokowi merupakan narasi perlawanan pada kekuasaan yang jumawa. Jalan panjang untuk mewujudkannya. Usulan pemakzulan Presiden Joko Widodo barangkali tidak akan berujung pada kejatuhan mantan wali kota Solo itu. Namun, kampanye untuk mengakhiri kekuasaan Jokowi lebih cepat itu bisa dilihat sebagai wujud kemarahan publik atas campur tangan berlebihan sang presiden dalam proses pemilihan umum kali ini. Sekelompok tokoh senior yang menamakan diri Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat mengkampanyekan pemakzulan Jokowi. Mereka mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat agar mencabut kekuasaan presiden itu dengan dalih ingin mencegah kejahatan politik Jokowi dan keluarganya. Dalih yang serius menurut saya. Di tengah kekuatan politik di DPR yang terpecah konstelasi koalisi pemilihan umum, usulan itu sulit terwujud. Prosedur pemakzulan presiden pun tak sederhana dulu. Oh, maksudnya dulu tuh prosedur pemakzulannya itu lebih sederhana dari yang sekarang. Ini saya ulang ya. Prosedur pemakzulan presiden pun tak sesederhana dulu. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa dijatuhkan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara serta melakukan korupsi dan tindak pidana berat lain. Presiden juga bisa diberhentikan jika melakukan perbuatan tercela. Secara prosedur, DPR juga harus mengajukan usulan pemberhentian kepada Mahkamah Konstitusi, lembaga yang saya ulang aja ya. Secara prosedur, DPR juga harus mengajukan usulan pemberhentian kepada Mahkamah Konstitusi, lembaga yang baru saja mengubah aturan pemilihan presiden dan memungkinkan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden. Walhasil, usulan petisi itu menghadapi jalan panjang dan terjal. Jadi bukan nggak mungkin, menurut Tempo ini panjang dan terjal karena di Mahkamah Konstitusi kan sudah tahu ada siapa ya. Jika demikian, para tokoh senior itu bisa kita lihat sedang melawan langkah-langkah politik Jokowi. Menjelang akhir kekuasaannya, Presiden melakukan berbagai manuver untuk memastikan kekuasaan berpindah ke Prabowo Subianto, lawan politiknya pada pemilihan Presiden 2014 dan 2019 yang kini berpasangan dengan Gibran. Banyak keputusan pemerintahan Jokowi yang diambil berbasis pertimbangan elektoral pasangan itu, bukan kepentingan masyarakat banyak. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga bersikap hipokrit soal netralitas aparat. Ia menyampaikan di depan publik perlunya pejabat dan aparatur sipil negara berlaku netral dalam pemilihan. Namun, di lapangan, aparat secara sistematis bergerak demi memenangkan Prabowo Gibran. Menteri-menteri Jokowi juga banyak menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan politik pasangan itu. Jokowi sendiri berlaku seolah-olah menjadi ketua tim pemenangan. Terlihat dari berbagai kegiatannya yang membayangi aktivitas kampanye calon presiden pesaing Prabowo. Jadi maksudnya gini, Ganjar nih misalnya dia pergi ke NTT, Pak Jokowi ke NTT, Ganjar ke Papua, Pak Jokowi ke Papua.
Ganjar ke Banyumas, Pak Jokowi ke Banyumas. Kalau nggak salah mungkin maksudnya begini nih Tempo. Jadi diikutin terus. Jadi seolah-olah kalau Ganjar kampanye itu ditutup sama Jokowi gitu. Oke. Standar etika begitu rendah di era pemerintahan Jokowi. Banyak pembantunya berlaku jumawa, hanya mengejar kemenangan demi langgengnya kekuasaan yang kini mereka genggam. Kekuatan jaringan militer, polisi, serta birokrasi disalahgunakan. Maka tak mengherankan jika muncul gerakan semacam petisi 100 yang mengkampanyekan pemakzulan presiden. Kelompok ini bisa jadi hanya puncak gunung es dari sikap kritis masyarakat lebih luas. Langkah-langkah politik kekuasaan kali ini mengingatkan pada peristiwa masa lalu. Menjelang akhir kekuasaannya pada 1998, rezim Soeharto yang berkuasa 3 dekade berlaku pongah dengan 3 penopang kekuatannya: tentara, birokrasi, dan golongan karya. Mereka berlaku sewenang-wenang, termasuk mempertontonkan kejemawaan. Misalnya program kuningisasi Jawa Tengah yang antara lain dilakukan dengan mengecat gapura batu kawasan Candi Borobudur menjadi kuning. Tuh, zaman Orde Baru sampai kayak gitu tuh. Hanya beberapa saat kekuasaan yang seolah-olah kukuh itu runtuh. Nah, itu zaman Orde Baru dulu. Sekarang capres mana yang paling dekat dengan Orde Baru? Jika penyalahgunaan kekuasaan terus dilakukan buat memenangkan kroni dan anak Jokowi, bukan mustahil sejarah akan terulang. Kekuasaan yang seolah-olah kuat dijauhi masyarakat yang marah. Ya, kita tunggu aja masyarakat marah atau tidak ya. Kalau dilihat dari usaha pemakzulan sih sudah ada benih-benih kemarahan. Oh, pemakzulan ini beda ya sama makar ya. Kalau pemakzulan itu ada prosesnya dalam undang-undang. Kalau makar itu kan pengambil alihan secara paksa kekuasaan, itu nggak boleh. Kalau pemakzulan ada aturannya, jadi masih masuk akal. Udah tuh tadi ya, opini yang pertama. Sekarang opini yang kedua. Saya ditemenin sama Mas Ucup. Jadi kalau soundnya ada masalah, saya kasih tahu ya, protesnya ke Mas Ucup. Jangan ketawa Cup, soalnya saya terus salahin nih Cup kalau soundnya jelek. Oke. Opini. Ini opini utamanya Tempo yang saya bacain sekarang. Main-main bansos Jokowi. Bantuan sosial semestinya bertujuan mengurangi kemiskinan serta mendorong daya beli kelompok masyarakat paling rentan. Namun, bantuan sosial menjelang pemilihan presiden rawan disalahgunakan untuk kepentingan elektoral. Seperti yang kita lihat hari ini, sebulan menjelang hari pencoblosan 14 Februari 2024. Presiden Joko Widodo makin giat menyalurkan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tiap kali melakukan kunjungan kerja. Jadi Pak Jokowi ke satu daerah atau provinsi, bansos ikut. Manuver Jokowi ini bisa berdampak pada elektabilitas Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden berpasangan dengan anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Ini saya bilang ya. Jadi Jokowi itu tahu tuh kalau Prabowo dan Gibran gak dibantu dia dan bansos sulit menang. Saya pernah bilang gitu. Lanjut ya. Dugaan penyelewengan itu terlihat misalnya saat Jokowi membagikan bantuan beras di Kabupaten Serang, Banten pada awal Januari 2024. Tak jauh dari lokasi pembagian terpacak baliho Prabowo Gibran. Di Banten, Sigi, indikator politik Indonesia terbaru, menempatkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di urutan teratas dengan 36,2% suara. Sementara Prabowo Gibran 33,2% dan Ganjar Pranowo Mahfud MD 23,7%. Di daerah lain, Jokowi juga menebar bansos. Pada Desember 2023, ia membagikan bantuan beras di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Pekalongan, Jawa Tengah, dan Banyuwangi, Jawa Timur. Sebelumnya, ia memberikan beras kepada warga Gianyar, Bali.
Pemberian bansos di Bali bahkan diwarnai insiden pencopotan baliho Ganjar Mahfud serta bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di sekitar lokasi penyerahan bantuan. Ini saya bacain doang saya, nggak nuduh. Dengan mengesampingkan pandangan strukturalis yang melihat bansos mengekalkan kemiskinan, bantuan ini sebenarnya kebijakan yang bisa menahan laju perlambatan ekonomi. Ketika ekonomi melemah, sudah selayaknya pemerintah mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial. Program ini efektif mendongkrak daya beli masyarakat yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masalahnya, di tengah budaya klientelistik, bansos rawan dimanipulasi untuk kepentingan elektoral. Penguasa yang memiliki akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi bisa dengan mudah menyamarkannya untuk memobilisasi pemilih agar mendukung kandidat tertentu. Sebagaimana temuan majalah ini, Tempo maksudnya, Jokowi dan Prabowo berhasrat memenangi pemilu 2024 dalam satu ronde. Apalagi penyaluran bansos tak melibatkan Kementerian Sosial yang dipimpin Tri Risma Harini, politikus PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Mahfud. Penerima bansos mengacu pada data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jokowi juga mempercayakan penyaluran bansos di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian yang dipimpin Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar yang menyokong Prabowo. Maka dengan tali temali itu sulit mengesampingkan praduga gencarnya bantuan sosial yang penyalurannya diperpanjang hingga Juni 2024 tersebut, waktu pemilihan presiden jika memasuki ronde kedua, tak ditujukan untuk kepentingan elektoral. Apalagi para politikus pendukung Prabowo yang menyalurkan bansos menyatakan secara terbuka bantuan itu adalah bantuan presiden atau bansos Jokowi. Padahal uangnya kan dari kita-kita itu. Saya teruskan aja ya. Studi Center for Strategic and International Studies CSIS ya, mengungkap korelasi bansos terhadap elektabilitas calon presiden. Survei yang dirilis pada Desember 2023 itu menunjukkan Prabowo mendapatkan angka popularitas tertinggi 36,6% dari responden yang menerima bansos. Tapi angka ini tak terlalu jauh dibandingkan Tapi angka ini tak terlalu jauh dibanding suara untuk Ganjar Pranowo sebesar 36,1%. Efektivitas bansos sebagai pengerek elektabilitas terjadi untuk kandidat yang maju kembali untuk periode kedua. Di Brazil, program Bolsa Familia mendongkrak perolehan suara Lula da Silva ketika ia terpilih kembali menjadi presiden untuk periode kedua. Di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelontorkan bantuan sosial hampir 23 triliun rupiah menjelang pemilu 2009. Para pemilih juga perlu memahami dana bansos bukan dari saku Presiden Jokowi, Prabowo, apalagi Gibran. Saya ulang ya. Para pemilih juga perlu memahami dana bansos bukan dari saku Presiden Jokowi, Prabowo, apalagi Gibran. Uang bansos berasal dari APBN yang dipungut dari pembayar pajak. Karena itu, penyalahgunaan kekuasaan dan sumber dana negara untuk memenangkan kandidat tertentu adalah korupsi politik. Tuh, tentang bansos. Berita terkait halaman 30. Sebelum ke 30 ya, saya balik lagi nih, mohon maaf, lupa. Itu tentang pemakzulan. Kan ada pertemuan tokoh-tokoh senior tuh dengan Pak Wapres ya, Pak Ma'ruf Amin. Pertemuannya itu antara salah satu tokohnya itu, salah dua lah yang saya ingat itu, Bu Sinta Nuriyah, Abdurrahman Mahid, dan Quraish Shihab. Terus ada tokoh-tokoh lainnya tuh, apakah itu ada kaitannya dengan pemakzulan? Mudah-mudahan nanti ada yang membahas itu ya. Saya juga nggak tahu tuh kira-kiranya. Oke, lanjut ya, opini yang tadi. Laporan utama baliho anak pembagian bansos. Presiden Joko Widodo disebut-sebut menekan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyiapkan dan mempercepat penyaluran dana bantuan sosial.
Berdasarkan pengakuan petinggi partai pendukung Prabowo Gibran, Raka Buming Raka, bansos bertujuan menaikkan elektabilitas pasangan itu di daerah tertentu. Ampun, lihat ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo ya. Di tasnya ada Prabowo Gibran. Oke. Nah, ini ada berbagai foto ya. Yang pertama ada fotonya Bu Sri Mulyani nih. Kabar mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati muncul di tengah rencana pemerintah jor-joran mengucurkan bantuan sosial atau bansos menjelang pemilihan umum 2024. Namun, pada Jumat 19 Januari 2024, dia 3 kali datang ke Istana Negara untuk mengikuti rapat kabinet. Mengenakan kemeja merah jambu, ia hanya tersenyum dan irit bicara. "Saya bekerja," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. Atasannya, Presiden Joko Widodo, membantah jika Sri Mulyani disebut berniat mundur. "Setiap hari kami rapat dengan semua atau sebagian menteri." Saya ulang ya. "Setiap hari kami rapat dan semua atau sebagian menteri," ujar Jokowi pada Sabtu 20 Januari 2024. Ini ada foto Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Banten pangan beras di Serang, Banten 8 Januari 2024. Kemudian ada penyerahan bantuan langsung tunai El Nino di kantor pos Oceania Jakarta Barat 29 Desember 2023. Oke, saya bacakan bantuan pemerintah dari masa ke masa. Era Soeharto. 1. Ada jaminan sosial pegawai negeri sipil, tentara, dan polisi berupa asuransi kesehatan atau ASKES dan program pensiun. 2. Program asuransi sosial tenaga kerja menjadi jaminan sosial tenaga kerja jam sostek pada 1992. Di era B.J. Habibie ada jaring pengaman sosial atau JPS untuk pendidikan, kesehatan pangan, pembangunan daerah tertinggal, dan penanggulangan kemiskinan di tingkat perkotaan. Era Abdurrahman Wahid membuat skema perlindungan sosial untuk perempuan. Era Megawati Soekarno Putri 2004 sampai 2009. Jaminan sosial salah nih kali ini. 2004 sampai 2009 tuh udah Pak SBY itu. Saya ulang ya. Mungkin ya, tapi ditulisnya begini nih, 2004 sampai 2009. Ada jaminan sosial nasional atau JSN untuk hari tua, pensiun, kematian, kecelakaan, dan kesehatan. Ini mudah-mudahan Tempo dengerin atau nonton YouTube kita nih. Jadi kalau ada yang salah ketik mungkin bisa direvisi. Tugas saya baca doang. Era Susilo Bambang Yudhoyono, program Keluarga Harapan, program langsung tunai, bantuan langsung sementara masyarakat, jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin atau JPKMM, jaminan kesehatan masyarakat atau JKM, jaminan persalinan pengembangan JPKMM tadi itu. Dan jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan BPJS, pengembangan dari JKM. Nah, ini tidak ada JKT48. Paham. Satu lagi, era Joko Widodo, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Sembako, strip bantuan pangan non tunai, bantuan langsung tunai, Kartu Prakerja, dan program Keluarga Harapan. Ya, gak ada Kartu Indonesia Sabar, itu kan omongan kita aja netizen ya. Oke, jadi ini ada beberapa dan ada banyak foto lah. Ini Pak Erlangga Hartarto ngomong ya. Presiden dalam sidang kabinet kemarin meminta agar BLT El Nino dilanjutkan sampai Juni. Terima kasih nggak sama Bapak Presiden. Jadi tolong Ibu bicara terima kasih Pak Jokowi. Tolong direkam bisa. Itu kata Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian dan Ketua Umum Partai Golkar di Nusa Tenggara Barat 14 Januari 2024. Terus ada lagi nih,
Aduh. Tapi yang menarik adalah komentar Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat 5 Januari 2024. Menarik kata Hensat ya. Kalau bantuan sosial terus namanya melestarikan kemiskinan. Ya kalau kata Pak Wapres gitu tuh. Kalau bantuan sosial terus namanya melestarikan kemiskinan. Nah ini tadi yang Erlangga Hartarto tadi maksudnya gini nih. Saya bacain ya. Kejanggalan bansos. Sudah siap? Jokowi membagikan bantuan sosial di lokasi yang terpacak spanduk Prabowo Gibran, salah satunya di Banten. Kemudian Menteri Sosial Tri Risma hari ini disebut-sebut tak dilibatkan dalam rapat terbatas pemberian bantuan pangan dan bantuan sosial lainnya. Ya gitu deh. Namanya juga Menteri Sosial ya, jadi Ibu Tri Risma hari ini juga harus bersosial. Ya membiarkan yang lain untuk mengerjakan yang dia kerjakan. Sosial. Terus ya, kejanggalan yang ketiga nih, data pemberian bantuan pangan tak lagi mengacu kepada Kementerian Sosial, saudara, melainkan pesasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Muhadzir ya, Menko-nya. Jokowi meminta nilai bantuan tunai untuk El Nino dinaikkan. Wah ini keren nih. Jokowi meminta nilai bantuan tunai untuk El Nino dinaikkan menjadi Rp500.000 per keluarga dari semula Rp200.000, naik Rp300.000. Nah ini ya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan masyarakat harus berterima kasih kepada Jokowi untuk bantuan sosial. Pemberian sejumlah bantuan sosial 2024 dipercepat pada awal tahun. Tapi memang sampai hari ini sudah sebar-sebar bansos. Tetap saja elektabilitas Prabowo Gibran menurut hasil survei lembaga-lembaga lainnya sama juga, kedai kopi juga belum melewati 50% plus 1. Tentu saja ini mengejutkan ya. Maksudnya kalau ada bansos skala harusnya bisa terus melejit. Nembus 50% plus 1 tuh. Nih saya bacakan komentarnya Mbak Titi Anggraini ya, dari Perludem, nih teman kita juga, pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Politik sinterklas selalu berhasil karena rakyat ingin berterima kasih dengan memilih lagi pejabat atau kandidat yang didukung dan tak ingin program itu dihapus. Jadi gitu teman-teman ya. Nih ada ini nanti Mas Ucup foto ya, sos bansos. Ini ada nih pemberitaan yang tadi tuh, yang tokoh-tokoh ketemu Pak Wapres. Saya baca dikit ya sebelum kita selesai nih. Ini ada fotonya Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima perwakilan Gerakan Nurani Bangsa Alisah Kotrunada Wahid, Mbak Alisa Wahid, di kantor Wakil Presiden Jakarta 11 Januari 2024. Saya bacain dikit ya. Kekhawatiran terhadap ketidaknetralan pemerintah dalam pemilu 2024 juga datang dari Gerakan Nurani Bangsa. Sejak awal 2024, sejumlah tokoh seperti istri mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah, Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo, dan ex-duta besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Makarim Wibisono ikut dalam gerakan itu. Mereka menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Kamis 11 Januari 2024. 3 hari kemudian mereka bertemu dengan bekas presiden. Bekas presiden lah. 3 hari ya, saya bacain doang, maaf. 3 hari kemudian mereka bertemu dengan bekas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu mereka menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Siapa yang prihatin? Aduh, saya jadi ikutin si jebret ini. Ini sebenarnya sikap akumulatif dari berbagai fenomena. Puncaknya putusan MK itu, kata juru bicara Gerakan Nurani Bangsa Lukman Hakim Saifuddin 16 Januari 2024. Bibit gerakan ini bermula dari maklumat Juanda 17 Oktober 2023 yang mengkritik keras saya ulang ya.
Bibit gerakan ini bermula dari maklumat Juanda pada 17 Oktober 2023 yang mengkritik keras putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Sejumlah tokoh maklumat Juanda seperti Gunawan Muhammad dan Eri Riana Harja Pamekas lalu menyambangi rumah Sinta Nuriyah Wahid di Ciganjur, Jakarta Selatan pada awal Desember 2023. Putri sulung Sinta, Alisa Kotrunanda Wahid, Alisa Wahid tadi, mengusulkan pembentukan gerakan Nurani Bangsa. Alisa mengajak sejumlah tokoh agama seperti Ignatius Suharyo, Quraish Shihab, serta Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Gomar Gultom. Lukman Hakim menyebut langkah turun gunung para tokoh dan sesepuh bangsa ini sebagai bentuk gerakan moral dan etik tanpa menyinggung isu pemakzulan. Dia nggak nyinggung ternyata. Tanpa menyinggung isu pemakzulan, mereka ingin menemui langsung Presiden Jokowi, KPU, Bawaslu, hingga Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk memberi peringatan agar pemilu berjalan tanpa kecurangan. Surat permintaan pertemuan tak dibalas, ujar Menteri Agama itu. Ini Lukman Hakim Saifuddin ya. Oke teman-teman, kalau mau tahu lebih banyak, beli majalah Tempo edisi 22 sampai 28 Januari 2024 karena teman-teman akan bisa membaca wawancara tentang saling klaim kecurangan pemilu yang wawancara ini ada perwakilan masing-masing paslon. Sudirman Said untuk 01, Ridwan Kamil untuk 02, dan Tolu Mulya Lubis untuk 03. Banyak teman-teman yang bisa dilihat. Salah satunya menurut saya yang juga menarik adalah tentang Megawati Hangesti Pertiwi, yang teman-teman tahu ini adalah pemain voli kebanggaan kita hari ini yang bermain di voli Liga Korea Selatan, yang pada saat 2022 lalu terpilih menjadi best opposite hitter di Second Asian Grand Prix Women Volleyball Invitation di Thailand pada 2022. Ya, nih teman-teman bisa baca juga siapa Megawati ya. Oke. Oh ya, satu lagi, pada saat saya baca ini ada ulang tahun Ibu Megawati Soekarno Putri. Semoga berkah, sehat, sejahtera, dilindungi oleh Allah dan selalu diberikan kebaikan, kebajikan, dan kami rakyat Indonesia selalu menunggu. Oke lah, kalau saya tidak bisa mewakili rakyat, saya Henry Satrio menunggu langkah-langkah besar, karya-karya besar dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Sekali lagi selamat ulang tahun teman-teman, terima kasih banyak. Seperti biasa, kalau belum ada kalau teman di sebelahnya atau saudara-saudaranya atau tetangganya atau yang lagi sekarang makan siang, makan malam atau sarapan bareng belum subscribe YouTube-nya Henry Satrio, tolong diminta ya. Gini caranya. Caranya mintanya nih. Tanyain, itu handphonenya ada YouTube-nya nggak? Nah, kalau ada YouTube-nya, coba subscribe sekalian Henry Satrio, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.